Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala bangsa, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh Haleluya. Tentu Tuhan terus berlengkapi kami, terus latih kami, terus kerjakan hidup kami Tuhan. Kami siap hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang siap berkata amin. Silakan duduk dalam kami. Tahun ini Tuhan memulihkan rumahnya kita, saudara. Haleluya. Dia sanggup melakukannya dengan firman dan rohnya. Dia sanggup melakukannya asal kita mau. Dan waktunya sudah singkat, karena kalau Tuhan biarkan berlama-lama, takutnya semakin banyak orang binasa. Karena iblis dengan ganasnya akan coba mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi gereja yang haus, yang sungguh, justru rohnya bekerja dengan sangat dahsyat. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan, bahwa di dunia rohani itu jauh lebih canggih, lebih hebat dari dunia jasmani. Dalam semua bidang, orang yang hidup terlatih di alam roh yang bisa mengerti. Dalam bidang telekomunikasi, dunia mengalami terobosan, ya kan? Saya nggak kebayang bisa aku bicara seperti ngomong di depan rumah melalui internet, melalui HP. Jarak tempuh dari sini ke Amerika katakan 14 jam naik pesawat terbang. Bisa seperti berhadapan muka, berbicara melalui telekomunikasi, HP dan sebagainya. Ya, bahkan saudaraku, sudah diciptakan lagi matahari buatan di Cina yang lebih panas dari matahari benar ini. Nah, artinya memang manusia itu seperti Allah, punya kemampuan, cuma masih kemampuan berpikir kalau di luar Tuhan. Ada yang lebih hebat dari kemampuan berpikir, yaitu kemampuan iman atau di alam roh. Amin. Makanya anak Tuhan itu sebenarnya tidak bisa ketinggalan zaman, tidak bisa. Ketika anak Tuhan aktif bergerak di alam roh, terus bertumbuh di alam roh, di dalam Kristus, itu canggih. Makanya sebenarnya kita ini yang disebut kepala itu, kamulah garam terang dunia. Kata garam itu berpengaruh, terang itu berpengaruh dan ditempatkan di tempat tinggi seperti lampu di atas. Nah,
Oleh sebab itu, gereja harus siap untuk itu. Amin. Di dunia kedokteran, itu dunia kesembuhan di alam itu bercakap. Aku belum pernah melihat orang disembuhkan Tuhan seketika, padahal sudah buta sejak lahir, padahal sudah cacat sejak lahir. Tidak ada lagi gula makan, bisa normal. Ya, saya pernah melihat orang yang obesitas, kegemukan, seketika itu langsung langsing. Belum pernah. Di dunia medis pun belum ada terobosan itu. Masih ada sedot lemak katanya, itu efeknya sangat banyak. Ya, tetapi lebih dari itu sebenarnya pencapaian di alam roh, yaitu pemulihan pribadi. Dan mujizat terbesar adalah keselamatan, dan kalau kita bisa berubah, itu lebih hebat dari orang mati bangkit. Jadi kalau saudara bisa berubah dari malas jadi rajin, jadi dari orang yang diikat dosa menjadi menang atas dosa, itu sudah mujizat terbesar. Lebih daripada yang saya bilang tadi, yang luar biasa dalam dunia roh itu tadi. Tapi semua itu sudah disediakan Tuhan. Tujuannya hanya satu, supaya dunia tahu Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, dan segera orang percaya berseru dan diselamatkan. Amin. Nah, setelah ibadah ini kita akan bersama dengan Roh Kudus 10 malam untuk mengenali di bawahnya dan bergerak bersama Dia. Harus, kalau di dunia agama lain ada yang namanya vihara, mereka dilatih mulai sejak kecil, ya, dilatih, disuruh mengangkat beban. Kalau dia agama Buddha, suruh kepalanya diangkat karena dia menjadi pendekar kepala besi. Itu diajarkan mereka, dan mereka mengakui di vihara, di hutan-hutan. Nah, kalau agama lain lagi, saudaraku, sejak kecil harus khatam, hafal, baca Al-Quran, sekolah pesantren, siap mati bagi agama. Agama Hindu, mereka, saudaraku, harus menyiksa diri di hutan bertapa untuk mencapai kesempurnaan. Di dunia Kristen enggak mesti begitu, tapi harus hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Dan itu luar biasa. Jadi anggap aja lah, saudaraku, pesantren tidak versi Pentakosta 10 malam kita bersama Roh Kudus. Amin. Karena murid-murid rasa dulu 10 malam dia 10 hari bersama Roh Kudus di batin Yerusalem. Dan ini perlu supaya ya kita lebih banyak belajar. Ini sekolah roh namanya. Oke, mari kita lihat Yohanes 4 ayat 10. Yohanes 4 ayat 10, jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, kata Yesus kepada perempuan Samaria waktu jumpa, ya, berilah aku minum. Kata Yesus sama dia, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ada 2 jenis air. Air di dunia ini dengan air yang dari Tuhan. Air di dunia ini hanya hidup jasmani, itu pun sementara dan sebentar haus. Tapi ada air yang dari Tuhan, namanya air hidup. Dan Yesus bilang, kalau kau kenal siapa yang kau hadapi sekarang, kata Yesus kepada perempuan Samaria, niscaya kau minta dia dan berkata, berikan aku air hidup. Saudaraku, apa maksudnya air hidup ini?
Dan Yesus punya itu. Dan kalau kita datang dengan haus, ingin, sangat merindu seperti rusa merindukan air. Perhatikan Yohanes pasal 4 ayat 13 dan 14. Ini dijanjikan kepada yang haus. Yohanes 4 ayat 13-14, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Air di dunia ini, apapun itu di dunia ini, untuk hidup jasmani sebentar haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, kata Yesus, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Tidak haus, malah menjadi mata air dalam dirinya. Kalau sempat orang ini minum dari air hidup yang dikasih Yesus. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar, mengalir kayak mata air sampai kepada hidup yang kekal, unlimited, terus. Karena ini bukan mata air biasa. Jadi bukan hanya kita aja yang hausnya dipuaskan dahaga, tetapi justru di dalam diri kita ada mata air, dan mata air ini terus mengalir sampai kekal. Rasa tidak? Sehingga saudara tidak tergantung penuh hanya dengan air di dunia ini. Terus saya ajak lebih dalam lagi apa maksudnya ini. Yohanes pasal 7 ayat 38-39. Yohanes 7 sambung oleh Yesus lagi. Barang siapa percaya kepadaku, berarti seperti kita, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Maksudnya, saudaraku, pada satu perayaan Yesus langsung berseru, barang siapa haus, baik ia datang padaku dan minum. Lalu dilanjutkan, kalau sudah minum, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Ayat 39. Apa maksudnya aliran air hidup? Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepada Yesus. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Sekarang roh itu sudah datang karena Yesus sudah dimuliakan. Dan kita sekarang merayakan kemenangan Yesus, di mana Dia sudah menebus kita dari dosa, dari kutuk, dari sakit penyakit, dari maut, dan Dia mengalahkannya, menguburkannya, dan dihukum di dalam tubuhnya. Selesai. Bangkit, hidup. Setelah Dia bangkit, 40 hari Dia mengajar murid-muridnya. Jadi Yesus itu tidak misterius, begitu bangkit langsung hilang. Enggak. Masih 40 hari lagi Dia berkeliling mengajar murid-muridnya setelah Dia bangkit. Jadi agama yang paling lengkap, fakta-fakta ilmiahnya, situs-situs ilmiahnya, bukti-bukti ilmiahnya, arkeologinya adalah orang Kristen. Yang lain gak jelas semua. Karena Yesus memang meninggalkan bukti sejarah
Yesus sudah pasti akan nanti banyak orang akan memfitnah, karena dari awal aja sudah dihasut oleh pejabat-pejabat, orang-orang Farisi, bahwa kalau nanti pengikut Yesus menipu banyak orang, atau seperti yang dikatakan Yesus dia bangkit, nanti makin banyak orang nanti mengikut Yesus. Jadi mereka rancanglah fitnah. Bilanglah Yesus setelah mereka tahu Yesus bangkit dari kubur, bilanglah Yesus dicuri, lalu disebarkan hoax, berita bohong, Yesus dicuri. Dan Yesus tidak langsung hilang betul-betul begitu, dia menampakkan diri 40 hari lagi. Semua jelas, lahirnya jelas, besarnya jelas, perjalanan hidupnya jelas, matinya jelas, bangkitnya jelas. Bahkan setelah bangkit pun 40 hari dia mengajar lagi murid-murid. Naik ke surga pun jelas disaksikan 500 orang para murid-murid. Datangnya pun nanti jelas. Haleluya. Karena dia adalah terang, semua nampak. Dia sekarang sedang siap-siap mau datang untuk menjemput orang percaya. Nah, barang siapa haus, katanya sama percaya sama dia, datang sama aku, minum, kamu tidak haus tapi puas. Bahkan dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup sampai hidup kekal, sampai selama. Yang dimaksud aliran-aliran air hidup ialah roh yang akan diterima oleh orang-orang percaya. Haleluya. Dalam perjanjian lama dikatakan kalau kamu mau hidup carilah Tuhan. Dalam ayat lain bilang Tuhanlah sumber kehidupan kita, Tuhanlah mata air kehidupan kita. Dan Yesus bilang minumlah. Karena kalau kamu minum kamu akan puas, kamu akan memiliki di dalam hatimu mata air dan mengalirkan aliran-aliran air hidup. Haleluya. Air di sumur kita aja kita perlu. Ini lebih dari itu lagi. Kasih. Yang dimaksud adalah Roh Kudus yang terus dan mengalir dari seluruh kehidupan kita. Itu sangat berhubungan dengan Roma pasal 8 ayat 1 sampai 2 yang lalu sudah saya sampaikan. Kembali kita perhatikan Roma pasal 8 ayat 1 sampai 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini harus menjadi realita. Mulai orang itu percaya pada Yesus dan hidup di dalam Yesus, ada bergerak di dalam Yesus. Sejak itu tidak ada hukuman bagi mereka lagi. Kalau kita bicara hukuman itu berhubungan dengan akibat kesalahan dan dosa. Tidak ada lagi. Jadi kita orang-orang yang bukan terhukum. Terus ketika kita ada dalam Kristus, hidup bergerak di dalam Yesus, yaitu dipimpin oleh Roh Kudus. Dikatakan ayat 2, Roh yaitu Roh Kudus yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa, hukum maut. Saya umpamakan sekali lagi bahwa di bumi ini, di dunia ini ada hukum, dan hukum itu menguasai. Kita berhadapan dengan banyak hukum. Contoh saja hukum Archimedes, daya tarik bumi
maka semua harus ditarik ke bawah, nggak boleh ke atas lagi. Tapi ketika balon diisi dengan hidrogen atau gas tertentu, maka gas yang diisikan kepada benda mati yang namanya balon akan melawan hukum gravitasi, akan naik. Demikianlah kita yang semua adalah keturunan Adam yang sudah berdosa, sudah takluk kepada hukum dosa maut, upah dosa maut, telah hilang kemuliaan Allah. Keinginan daging kita terus membuat kita menjadi musuh Allah, tak mampu melakukan perintah, dan kita menjadi hamba dosa. Kita menuruti roh-roh jahat di udara, sadar atau tidak sadar. Pola pikir kita sudah sampai sama seperti pola pikir iblis. Dan oleh daging kita tak berdaya, kita menolak semua keinginan dunia ini dan tidak akan mampu melakukan perintah Tuhan. Jadi kita ada dalam ancaman perhambaan yang mengerikan. Tetapi ketika kita percaya datang kepada Yesus Kristus, maka Tuhan memberikan kepada kita kehidupan, yaitu roh. Dan sejak kita mau hidup dalam Kristus, selesai, tidak ada hubungan lagi, rohnya akan diberikan kepada kita, dan Roh Kudus itu akan memberikan hidup, sehingga kita tidak dikuasai, tidak di bawah kuasa hukum dosa hukum maut. Kita merdeka dari semua itu, seperti balon tidak dikuasai hukum gravitasi ketika diisi dengan gas tertentu. Ketika Roh Kudus memenuhi kita, lalu memberikan oleh Roh Kudus itu kehidupan dalam diri kita. Kehidupan yang diberikan Roh Kudus dalam diri kita membuat kita tidak dikuasai oleh hukum dosa hukum maut atau hukum iblis yang membuat kita, saudaraku, menjadi hamba, menjadi budak, menjadi orang yang terhukum. Enggak. Malah sebaliknya, kita, saudaraku, seperti taman yang dialiri air dengan bagus. Taman Eden itu dulu sebelum Adam Hawa jatuh dalam dosa, ada sungai Efrat, Gihon, sebagainya yang mengairi seluruh taman Eden itu. Dan itu berasal dari situ mata air. Sungai itu terbentuk dari mata air yang mengalir terus. Dan sungai yang ada di taman Eden itu begitu indah sekali. Dan nantinya bermuara ke satu tempat menjadi danau Galilea dan sebagainya. Dan air sungai ini membuat seluruh taman Eden itu tumbuh dengan bagus sekali. Dan belum ada sampai sekarang taman seindah itu. Walaupun dibilang danau Toba kepingan surga, itu masih kepingan. Luar biasa. Karena apa? Sungai itu mengaliri air sehingga taman itu begitu tumbuh. Demikianlah, ketika Roh Kudus datang mengalirkan aliran air hidup, menciptakan mata air dalam roh hati kita, mengalir seluruh kehidupan kita dialiri aliran itu, sungai itu, sehingga kita, saudaraku, seperti taman Eden yang diairi dengan baik. Sehingga bertumbuh semua hal-hal yang baik. Taman Eden tumbuh, buah-buahan, pohon dan semua. Demikian dalam diri kita. Kita akan bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Karena air hidup itu tadi. Dulu masalah petani gagal panen karena musim kemarau tidak datang hujan, artinya tidak ada air. Pohon sangat butuh air. Maka pemerintah mulai memikirkan, dibikinlah tali air namanya, bikinlah sungai, lalu dibuatlah bagaimana cara mengaliri air di sawah-sawah. Sejak hal itu terjadi, maka bisa panen 2 kali setahun atau
atau maksimal panennya, karena ada sungai-sungai kecil yaitu disebut kali air mengaliri sawah petani-petani pada waktu dibutuhkan air. Demikianlah di dalam diri kita. Ketika kita haus sebagai orang percaya datang kepada Tuhan, minta. Bukan hanya kita saja dipuaskan, tetapi Tuhan ciptakan di dalam hati kita mengalir aliran air hidup, yaitu Roh Allah bekerja ke sungai dalam diri kita, sehingga dialirilah kehidupan kita terus, sehingga apa yang perlu tumbuh dalam diri kita seperti taman diri tadi maka tumbuh. Dan bukan hanya kita saja, tetapi dari dalam hati kita akan mengalir aliran air hidup. Siapapun yang menerima aliran air hidup itu akan hidup sampai selama-lamanya. Haleluya! Sudah bisa bayangkan? Engkau kemana-mana menjadi mata air. Dan ketika orang menerima air itu dan meminum air itu, merasakan air itu, dia akan hidup. Dan kita pun disuruh Tuhan mengalirkan. Sampai-sampai ada hamba Tuhan terinspirasi lalu membuat banyak bak-bak air, lalu didoakannya bak air ini, gunung air ini, lalu dibagikannya sama orang, dan orang-orang yang percaya pada Yesus dapat air ini ketika dia sentuhkan sama orang sakit, minumkan sama orang sakit sembuh. Tapi saya pikir bukan air itu khasiat, tapi si hamba Tuhan ini mengalirkan aliran air hidup ke dalam air itu yang menjadi rahasia. Haleluya. Ya boleh-boleh aja, namanya kreatif itu anak Tuhan kan. Anak Tuhan itu kayak bapaknya. Bapaknya juga kreatif dia. Ya, kadang-kadang diludahi Yesus kan, dia dunia jadi apa? Ditaruh, cuci muka. Teknologi dia betul ya. Diludahi tanah, dijadikan becek, ditaruh di mata orang muka, suruh cuci muka. Begitu cuci muka, melek matanya. Ya, jadi bisa saja kalau kita diajari Tuhan nanti seperti itu bisa. Amin. Dan itu tidak ada di dunia kedokteran atau ilmu pengetahuan. Ya, jadi kalau saya sih nggak komplain dengan itu. Kenapa? Namanya dia anak Tuhan. Anak Tuhan itu kayak bapaknya. Ya kan? Bapaknya itu kan kreatif sekali. Ya kan? Coba saudara bilang nggak kreatif. Ya, semut diciptakannya, dinosaurus diciptakannya, bahkan kutu pun diciptakannya, tungir pun diciptakannya. Kreatif. Sampai sekarang orang belum tahu apa rahasia itu. Kalau diselidiki, betul rahasianya. Itu Tuhan itu kreatif. Jadi kalau anak Tuhan itu kreatif, ya memang kayak bapaknya. Haleluya. Jadi aliran air hidup itu saudaraku luar biasa. Ya, jadi kita menjadi mata air yang mengalir aliran air hidup. Aliran air hidup ini bisa menjadi aliran kesembuhan bagi orang sakit. Aliran air hidup ini bisa menjadi aliran kekuatan bagi orang yang lemah. Menjadi sungai sukacita bagi orang yang susah. Menjadi sungai damai sejahtera bagi orang yang lagi stres.
aliran air hidup ini bisa menghidupkan mayat. Pokoknya air yang menghidupkan, bukan yang mematikan. Makanya ngomongnya pun mengalirkan kehidupan. Haleluya. Perkataannya menghidupkan, bukan mematikan, melukai, apalagi sampai pada mencederai. Ketika orang mengutuk itu, saudaraku, aliran kematian. Ketika orang menyampaikan kebencian, itu, saudaraku, aliran sakit kanker, sakit hati. Tapi anak Tuhan, perkataannya menghidupkan. Haleluya. Haleluya. Kenapa AC ini dingin? Karena dia bukan karena dihembuskan udara, Pak, bukan begitu. Kipasannya pun dihembuskan udara, Pak, saudara. Tapi dia, saudaraku, ada semacam kompresor. Dia, saudaraku, menciptakan butir-butir es. Lalu butir es yang dingin ini pada derajat tertentu sesuai kita buat, ini 16 kita bikin. Lalu sudah terbentuk di situ es. Lalu kipas itu menghembus. Lalu angin itu bercampur dingin. Kenapa perkataan anak Tuhan bisa menyembuhkan? Suaranya bukan sekedar kata-kata suaranya, tapi suara itu melarut aliran kesembuhan. Bisa tidak? Kata-katanya bisa membuat sesuatu mujizat dalam diri orang. Karena dari kata-katanya bercampur aliran kehidupan firman yang menghidupkan. Nah, luar biasa kan? Haleluya. Dan itu bisa, saudaraku, tertransfer dalam medium apapun. Aliran-aliran kehidupan ini tidak nampak dalam bentuk air, karena ini hal rohani. Tapi bisa larut dalam kata-kata, dalam angin, dalam bentuk tertentu, dalam udara. Haleluya. Ketika Tuhan ngomong, kita bukan hanya sekedar mendengar kata-kata, tapi kata-kata yang hidup, yang di dalamnya ada kehidupan. Siapapun yang menerimanya akan hidup. Haleluya. Kata-kata yang penuh kuasa sehingga dalam ada kekuatan. Kata-kata yang mencipta sehingga terjadi sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Karena Tuhan itu sendiri adalah sumber hidup itu. Dan anak-anaknya ditaruhkan Tuhan ketika datang pada Yesus. Di hatinya aliran kehidupan. Sehingga ketika di hatinya dipenuhi aliran hidup, apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Itu sebabnya, saudaraku, Pak, kenapa kok ada hamba Tuhan dihembusnya orang? Ya, supaya melalui udara aliran air hidup itu mengenai orang. Tapi bukan dari udara yang dihembuskan itu yang penting, tapi udara yang dihembuskan oleh orang yang memiliki aliran air hidup itu yang penting. Bukan kipasnya AC ini yang penting. Karena kalau itu aja yang penting, gak usah kita beli mahal, kipas itu aja kita pasang. Tetapi dinginnya yang dikipaskan oleh kipas AC itu ya. Aliran kehidupan yang dari Allah yang ditanamkan dalam hati anak Tuhan itu yang penting. Bagaimana dia mengalirkan? Lewat tindakan, lewat kata-kata, lewat doa, lewat berhabrutan dengan orang lain.
Amin. Jadi kita seperti mata air. Pohon korma ketika dia sudah dapat mata air, dia menjadi sumber air di padang gurun. Karena dia yang menarik dengan akarnya air seperti selang dari kedalaman 2 meter di padang gurun. Sehingga akarnya itu seperti pipa, mengangkat air itu bukan hanya bagi dirinya sehingga tumbuh subur di padang gurun dan berbuah, tapi seperti selang yang dihisap air kayak pompa air yang kita bikin sumur, sehingga naiklah air itu, sehingga terjadilah danau di padang gurun. Itulah namanya oasis. Anak Tuhan begitu sudah terkonek dengan sumber kehidupan Allah sendiri, Allah langsung alirkan itu melalui hatinya sampai bisa dialirkan kepada orang-orang yang datang kepada Yesus. Dasar enggak? Makanya bisa anak Tuhan disuruh Tuhan hidupkan orang mati. Mana? Alirkan aja aliran air hidup. Sembuhkan orang sakit. Mana? Alirkan aja air hidup. Petrus mau masuk ke bait suci. Dilihatnya ada orang minta-minta karena di situ lumpuh dan mengemis. Petrus tidak memberi dia uang, dan waktu itu dia tidak berniat bahkan tidak punya uang. Lalu dia bilang kepada orang yang mengemis karena memang tak berdaya hidup, emas perak aku tidak punya, aku beri padamu satu. Tapi apa yang aku punya aku berikan padamu. Apa yang dia punya? Aliran hidup itu. Maka demi nama Yesus orang Nazaret ini, bangkit berdiri berjalan ke tempat tidurmu. Begitu dialirkan kehidupan itu orang ini, langsung dia bangkit, langsung dia buat, langsung dia sehat, langsung dia berdiri, angkat tempat tidur, melompat-lompat mengiyakan Tuhan. Dan itu dahsyat. Haleluya. Melebihi buah, melebihi ilmu kedokteran apapun. Karena orang ini bukan hanya sembuh, bersuka cita lompat-lompat. Banyak orang yang sehat tak bersuka cita lompat. Situ-situlah. Aku orang ini udah sembuh, udah sehat, udah kuat, sukacita pula dia. Karena dia tahu itu terjadi begitu saja dari Tuhan melalui Petrus. Nah, Petrus 3,5 tahun dia sudah bersama Yesus sampai dia mengerti bagaimana dia menerima aliran air hidup itu. Barang siapa haus, datanglah pada Yesus. Minta, minumlah. Sampai dari dalam hatimu mengalir aliran air Roh Kudus akan. Ketika akar pohon korma di padang gurun yang akan mati karena tidak ada hujan dan panas, menemukan mata air di dalam kedalaman tanah di padang gurun, akarnya ini membuat hidup tubuh, dan akarnya ini juga akan menyerap air itu dan mengalirkan ke atas, sehingga suburlah pohon-pohon di sana. Beranak pianaklah pohon korma ini di sana. Bahkan sampai ada danau di sana. Bahkan orang-orang yang menemukannya pun jadi berkemah di sana, karena ada air di sana. Berlindung di sana karena ada kesejukan di sana. Karena dia mendapat mata air dan mengalirkan air itu dalam bentuk danau kecil. Seperti itulah kita, orang benar seperti tunas pohon korma, tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mantap kan kalau Tuhan kasih gambar sama kita. Makanya kalau mau hidup cari Tuhan, dan kalau mau puas datang dengan kehausan minum.
karena Tuhan tawarkan air hidup. Dan kalau kau minum, kau akan puas, tidak haus lagi. Tapi dari dalam hatimu akan mengalir sampai berapa lama? Iya, bukan sebentar. Hujan datang kencang penuh sumur, tak ada hujan kempes lagi habis. Karena ini kekal dari sumber yang kekal, yaitu Allah sendiri. Itulah Roh Kudus kalau sudah hati. Semua yang nama kehidupan dalam diri akan bertumbuh subur. Kalau kita bilang ketika rohnya dicurahkan, kehidupan terjadi. Maka padang gurun berubah kebun buah-buah, lebat sampai seperti hutan. Berubah padang gurun, tak ada kehidupan, menjadi hutan yang subur. Seperti itulah kehidupan kita. Saya percaya kalau ini terjadi, bukan hanya saudara yang bertumbuh subur seperti pohon korma, pohon aras, tapi kita akan membuat padang gurun berubah menjadi buah. Akan tumbuh banyak jiwa-jiwa baru yang diselamatkan di sekitar kita. Begitu satu pohon korma tumbuh sudah dapat mata air, maka dia terus akar-akarnya akan menumbuhkan pohon korma yang baru. Kayak pisang tumbuh satu kan terus kan. Seperti itu anak Tuhan. Makanya anak Tuhan itu selalu berdampak membawa orang datang pada Yesus, membawa orang dewasa dalam Yesus. Dampaknya ke situ. Dan itulah luar biasanya kalau kita sudah di dalam Kristus. Haleluya. Sehingga ini Galatia 5, coba perhatikan dulu. Galatia 5 ayat 16. Ketika sudah kita dapat rohnya, aliran air hidup yang dialirkan oleh rohnya, yang ditanamkan Tuhan di hati kita sehingga hati kita menjadi mata air hidup. Maksudnya ialah hidup oleh roh itu. Jadi kita bisa hidup oleh aliran air hidup itu, oleh roh itu. Dan orang hidup dipimpin roh, mengikuti keinginan roh, menikmati aliran hidup dari roh itu, hidup dan damai sejahtera. Maka maksudnya ialah ayat 16, hiduplah oleh roh itu, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jikalau kita hidup menurut ayat 25 lagi, ayat 25 Galatia 5, jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Haleluya. Dan kalau kita dipimpin oleh roh, pikiran kita akan seperti yang dari roh itu. Keinginan kita akan selaras dengan keinginan roh atau keinginan Allah. Tindakan kita akan persis seperti apa yang ada di hati pikiran kita. Lalu kita hidup benar karena kita berpikir benar, punya hati yang benar, motivasi yang benar, ngomong yang benar, bersikap yang benar, bertindak yang benar. Orang benar seperti terang, makin terang sampai seperti gerbang tengah hari. Haleluya. Dan orang benar ditaruh Tuhan berkat di kepalanya. Dan kalau sudah berhasil berkat ditaruh di kepala orang benar itu akan kaya. Haleluya. Karena kehidupan tadi ditanam atau di satu tanah yang subur itu akan membuat orang yang di sana kaya, ya kan? Tapi padang gurun apa yang bisa dihasilkan di sini? Jadi kita saudara menjadi orang yang seperti kalau diumpamakan hidup saya seperti ladangnya Tuhan subur, saudara. Indonesia ini negara subur, sebenarnya negara kaya. Kalau nggak kaya-kaya karena mindsetnya yang nggak bagus. Kamu makanya sejak dulu mau direbut Indonesia.
Bayangkan Papua itu, saudara. Itu tambang emas terbesar sedunia. Tapi Papua sempat menjadi daerah termiskin sedunia. Ada orang-orang yang sangat terpelosok itu ada di situ. Sekarang mulai Jokowi memperhatikan. Dan belum lagi ditemukan yang lain. Karena Indonesia itu kaya, negara subur, ikannya melimpah. Maka sampai ada nyanyi dulu, ya, apa, kayu tongkat dan jadi tanaman pada zaman tahun 89. Mindsetnya aja yang membuat kita nggak maju. Subur dibanding Jepang, dibanding Singapura, udah sempit, tak ada lagi pertanian di sana. Tapi mindset suruh pemerintah setempat di sana jarang dapat sampah. Di Indonesia kebanyakan sampah. Yang baru mendengar guru sekolah ini, buang sampah pada tempatnya. Mana dibuang sampah tempat? Ayo, mindset. Sekarang udah lumayan. Kalau dulu minum aku masukkan pintu, cuk. Di Singapura, kau buang sampah sembarangan, kau kena denda. Karena diajari mereka hidup tertib, yang mindset. Jepang juga, Jepang hebat, gak ada orang, jarang di sana tabrakan. Karena sobat-sobat yang paling dihormati di sana pejalan kaki. Jadi ada naik mobil Ferrari, ada orang jalan kaki, maka harus mengalah yang Ferrari. Jalan kaki dia jalan. Dan mereka bilang, "Hei, kata dia, boy." Jadi dari budaya mentalitasnya udah tahu kayak maju. Karena coba budaya orang apa ya? Dengan anak saya Pak, kayak mana teman-teman bapak itu? Kenapa? Kayak nggak pendeta, kasar-kasar kali. Masa menanya bapak, di mana bapakmu? Ya memang gitulah orang produk tua bilang. Gak ada ramahnya, gak ada etika. Nah, belajarlah dari orang maju, orang keren. Amin. Karena firman Tuhan mengajarkan ramah itu suci. Haleluya. Apalagi mengalirkan aliran air. Kenapa Pak? Kalau aku dekat dengan dia terasa kali aliran air hidup itu. Dekat kau dengan AC, dingin, iya. Haleluya. Kita juga dekat dengan anak Tuhan yang punya aliran air hidup. Kalau kau sudah melimpah bisa Tuhan pakai orang. Kamu nggak duain orang, hanya dekat dengan orang-orang yang tersebut. Pernah ada satu orang jemaat kita di Padang Alaba. Waktu itu saya khotbahkan, semua kita hamba Tuhan, karena kita bukan hamba setan, bukan hamba musuh lagi. Jadi bukan hanya pendeta pelayan yang menjadi hamba Tuhan, semua hamba Tuhan kita harus melayani. Lalu saya tuntut jemaat, mulai harus melayani. Akhirnya saya suruhlah ada satu orang ibu yang merasa minder karena sekolahnya rendah sekali. Kamu harus layani tetanggamu itu, saya bilang. Bingung dulu. Pandai aku ngomong, bukan orang yang hebat. Bingung dia.
Tapi dia nggak bisa membantah perintah saya. Tapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan karena banyak penghalang dalam diri. Nah, suatu ketika saya kunjungi rumahnya, lalu dia senang, ya Pak. Dia sedang jadi kau kunjungi. Ah itu Bapak, kemana? Kok aku Bapak pulang? Kan orang pandai Pak Abel dan. Melayani itu seperti ini. Andalkan Tuhan, datang sama Tuhan, minta bagaimana caranya, dan Tuhan itu luar biasa. Dia terima sih, tapi bingung juga dia. Lalu setelah itu saya dikasih minum kopi, lalu saya pulang. Pokoknya kamu harus lakukan itu. Tanya sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, gimana kalau diberi hikmat. Saya pulang. Dia berdoa, Tuhan gimana ini Tuhan, aku bukan pandai segala macam. Tiba-tiba ada ekspresi dia. Tiba-tiba dia tertarik di gelas saya. Bekas kopi di gelas pegangan. Tiba-tiba seperti ada berbicara kepada di dalam hati. Minum itu. Kalau bukan karena Tuhan, logikanya masa bekas minum laki-laki diminum sama ibu-ibu enggak. Terus ingat dia ayat firman Tuhan bahwa di semua pakaian yang pernah dipakai Paulus ada puasa. Jangan itu maksud Tuhan. Tetap bekas minum dibebas. Aku disuruh melayani. Tuhan tolonglah. Akhirnya dia minum. Langsung penuh roh dia. Itu makanya sekali-sekali kalau digerakkan Tuhan minum bekas kopi saya. Dulu dia pasang berapa sandal sedang kami. Lalu disuruh dia pergi melayani. Ada satu keluarga. Pak, Tuhan bilang sama saya, Bapak harus sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jangan munafik. Jangan sembunyi-sembunyi. Bapak harus hidup benar dengan ini. Apa yang kau bilang ini? Bapak masih menyimpang. Kebetulan dia merokok tapi dia diam sembunyi-sembunyi. Nah, satu contoh, Bapak masih sembunyi merokok. Dari mana kau tahu? Di bawah lemarimu di kain itu ada rokok. Akhirnya menyerah Bapak. Iya, dari mana? Tuhan lebih tahu. Dan dia menyampaikan pada orang. Jadi bukan hanya si tetangganya itu lagi yang dilayani, malah dia melayani. Haleluya. Nah, bisa hal itu terjadi melalui ada sesuatu yang membuat orang lain mengalami sesuatu dari Tuhan. Karena kita berdampak. Seorang hamba Tuhan namanya Smith Ugereso. Hatinya sangat rindu supaya jiwa-jiwa desa selamatkan. Dia dibatasi oleh pengetahuan manusiawi karena dia saking miskinnya dulu sampai anak muda nggak pernah sekolah, jadi nggak tahu tulis baca. Jadi dia bisa tahu firman Tuhan, saking seriusnya dia mendengar sampai kata-kata firman yang dikutip hamba Tuhan bisa dia hafal. Jadi dia bisa Matius 6:33, tetap carilah dahulu. Dia bukan pernah baca kita karena dia nggak mampu membaca dan menulis, tapi sampai hafal. Dia mendengar apa yang diterangkan oleh para pemimpin. Dan saudaraku, saking rindunya Tuhan menangkan. Kemana aku berat, jiwa-jiwa menangkan. Dan menurut penelitian murid-murid, tidak ada orang yang pernah duduk dekat dia tidak bertobat. Semua orang yang pernah duduk dekat dia semua bertobat. Bahkan pernah satu ketika satu kejadian di tangan dia lagi santai-santai baca Alkitab, ada orang duduk namanya di taman dekat umum. Permisi Pak, silakan dia asik membaca Alkitab. Tiba-tiba ini orang menangis, minta didoakan. Aku butuh Tuhan, kayak mana caranya? Akhirnya lahir baru.
Dan pernah suatu ketika tempat dia sering duduk di satu tempat umum, didudukin orang itu tiba-tiba disentuh bersujud tanpa kehadiran semit di dosa, bersujud datang sama Tuhan. Tuhan, hari ini aku janji bertobat itu Tuhan. Tidak ada orang yang dekat dengan dia tidak bertobat. Apalah itu kira-kira terjadi? Kalau tidak karena dari aliran air hidup yang sangat kuat, Tuhan selamatkan banyak orang. Aliran air orang yang mati rohani dari lahir baru, itu dampaknya hebat. Aliran air hidup. Pernah nggak saudara pergi ke air terjun? Saat pindahkan udara di sekitar air terjun itu kan dingin, tapi kan ada juga percikan itu kan. Nah, dari dalam hidupmu ada percikannya. Makanya saudara selalu memiliki pengaruh. Jadi engkau seperti termostat di dunia ini. Apa artinya termostat? Termostat itu adalah bisa mengubah suhu. Ini bukan termostat, tapi semi termostat. Di negara-negara Eropa ada termostat. Kalau lagi musim kemarau, termostat itu dibikin jadi pemanas. Kalau kita ini sininya dingin kan, di luar itu panas kan. Jadi kita ini termostat. Mau kita bikin suhu berapa? Suhu 17 derajat Celcius bisa. Mau kita buat menjadi panasnya 30 derajat boleh. Kita termostat. Jadi kita bukan dipengaruhi, tetapi mempengaruhi. Haleluya. Di luar sana panas, oleh termostat ini AC sini jadi dingin. Demikianlah anak Tuhan berdampak. Kenapa? Berpercikan aliran hidup. Dan suatu ketika Roh Kudus akan bilang sama nah, alirkanlah aliran air hidup itu. Lalu kau alirkan demi nama Yesus, aliran air hidup dalam dari Yesus aku alirkan samamu. Tiba-tiba orang itu langsung jadi kuat, sembuh. Tapi ini berguna untuk semua area hidup, bukan hanya kesembuhan. Pokoknya aja aliran air hidup namanya. Haleluya. Luar biasa. Ada istilah sendi-sendi kita ini kan harus ada itu semacam apa itu? Licin dia. Nah, kayak oli gitu. Kalau nggak ada nanti ini sudah susah. Nah, saudara bisa lihatkan aliran air hidup tadi. Dia menjadi seperti oli di sendi-sendi. Amin. Karena itu berfungsi sampai selama-lamanya. Dari dalam hatimu akan mengalir aliran air sampai selama-lamanya. Dan ini berguna dalam semua area. Dan ini yang membuat kita hidup seperti ikan di air asin laut. Tak asin karena di dalamnya ada kehidupan. Di dalam diri kita juga ketika aliran air hidup ada, sekalipun dunia dan lingkungan situasi dunia ini asin oleh dosa, tapi aliran air hidup itu membuat kita tetap hidup benar, bisa hidup suci, karena Roh yang memberi hidup memerdekakan kamu, sehingga pengaruh untuk dosa maaf air asin di dunia ini tidak menghasilkan. Itu makanya kalau Tuhan bilang, hendaklah kamu kudus seperti Bapamu kudus, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna. Itu mungkin karena Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kamu tidak bisa. Haleluya. Haleluya. Jadi supaya hidupmu penuh kehidupan, ayo datang sama Tuhan. Berbahagialah yang lapar haus akan kebenaran, karena mereka akan puas.
puas itu artinya cukup dan sangat menikmati, pas, bukan muntah ya, pas, puas, kenyang dan semua komplit. Waktu. Nah, Tuhan buat kita seperti itu. Bahkan bukan hanya kita, nanti dari hati kita dialirkan ketika kita bergerak. Haleluya. Nah, mulailah terkonek dengan Tuhan. Nah, selamat bersama Roh Kudus 10 malam. Mulai malam ini. Mari kita berdoa.